Kita lanjutkan kembali perbincangan kita pemirsa. Bang Jamin Ginting, memang tadi sebelum kompleks saya punya pertanyaan menggantung ke Bang Jamin. Tapi apa yang tadi kita saksikan ini tampaknya cukup menarik, di mana pihak keluarga menyampaikan protes atas tuntutan jaksa 20 tahun penjara saja untuk Jessica Kumala Wongso dan mendatangi jam hidup. Menurut tanggapan Bang Jamin Ginting ini seperti apa? Wajar ya. Artinya kalau keluarga yang sebagai korban, dia merasa tuntutan yang dijatuhkan oleh jaksa penuntut umum itu nggak maksimum. Tadinya mereka sangat berharap hukuman mati, ya. Nah, tapi kenyataannya tuntutannya tuntutan mati. Tetapi ternyata jaksa menuntut hanya 20 tahun. Nah, pertanyaannya, pastilah kecewa, ya. Pastilah kecewa mereka. Bukan saja keluarga Salihin, keluarga-keluarga lain juga, bahkan ada sampai-sampai di pengadilan demo gitu. Kenapa jaksanya tuntut rendah gitu ya? Itu banyak terjadi seperti itu. Tapi kembali, korban bisa menuntut bahwasannya jaksa kurang maksimum. Tetapi kan kalau kita lihat dalam persidangan, apa yang dilakukan oleh jaksa sudah benar-benar maksimum kalau saya menilai ya. Artinya sudah effortnya sampai sidang bermalam-malam ya, sampai larut-larut, timnya kompak, dan fakta-fakta yang dihadirkan, saksi-saksi dan segala macam cukup banyak. Ini menunjukkan sebenarnya jaksa sudah bekerja cukup maksimum. Terlepas dari pandangan awam, kan perbedaan ada dua. Dia secara pandangan awam dan pandangan hukum. Kita harus pisahkan. Walaupun keluarga kecewa, tetapi secara pandangan hukum tidak mungkin menuntut hukuman mati. Ya, kita tidak boleh mengintervensi, karena kan jaksa penuntut umum dalam kasus tindak pidana, dia adalah wakil negara. Ya, jadi bukan lagi wakil daripada korban. Ya, jadi kita jangan salah paham. Jadi dalam kasus pidana yang tindak pidana biasa, jaksa itulah wakil negara, bukan dari wakil korban. Jadi tidak bisa korban memaksakan kehendaknya untuk jaksa untuk menuntut tinggi, karena ini sudah ada kewenangan daripada negara untuk menuntut. Artinya rasa protes yang disampaikan, kekecewaan yang disampaikan pihak keluarga keluarga Wayan Mirna Salihin ke kejaksaan ini tidak akan mempengaruhi jalannya persidangan yang akan berlangsung mulai dari nanti pledoi, replik, duplik sampai akhirnya vonis. Enggak, karena ini sudah tuntutan maksimum ya. 20 tahun itu tuntutan maksimum. Nah, apakah mungkin 20 tahun itu digantikan dengan putusan hakim dengan hukuman mati? Bisa saja terjadi. Contohnya kalau hakim menilai bahwasannya apa yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum ini belum menemukan sesuatu yang sangat berarti dihukum mati, tapi hakim menemukan alasan untuk menghukum mati. Bisa, tapi jarang terjadi dilakukan. Karena apa? Karena tugas daripada jaksa penuntut umum untuk menuntut 20 tahun sudah selesai. Sekarang tugas hakim lah, ibarat bola panas. Bola panas ini sekarang ada di hakim gitu. Tinggal hakim aja yang memutuskan apakah sesuai dengan tuntutan jaksa 20 tahun, apakah kurang dari 20 tahun, contohnya 15 tahun karena 2/3 dari tuntutan, atau bisa saja lebih tinggi hukuman mati. Cuma permasalahannya jarang terjadi ya, ada hakim memutuskan lebih daripada tuntutan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Artinya mungkin bisa diprediksikan nanti dalam 3 persidangan berikutnya ketika vonis Jessica hanya akan dituntut maksimal memang 20 tahun saja, dan minim kecil kemungkinan bahwa nanti hakim akan memvonis lebih dari 20 tahun begitu ya Bang ya? Bisa terjadi, tetapi juga jarang ya, jarang ada hakim memutuskan lebih dari apa yang dituntut oleh jaksa penuntut umum. Biasanya putusan hakim itu 2/3 dari tuntutan. Jadi kalau kita hitung 2/3, berarti kemungkinan 15, sekitar 15 tahun begitu. Nah, itu yang bisa menjadi dasar. Nah, apakah ini memberikan kepuasan bagi korban? Ya susah juga mengatakan hal ini ya. Pasti korban merasa nggak puas. Tapi ya kembali lagi, karena jaksa sudah diberikan kewenangan untuk mewakili kepentingan negara ya, bukan mewakili kepentingan korban. Seperti Bang, menjawab pertanyaan tadi yang sempat menggantung sebelum kita komersial break tadi. Bola panasnya kata Bang Jamin kan sekarang berada di tangan hakim begitu ya. Ini kasus yang kalau menurut pandangan seorang pengamat hukum pidana, kasus yang cukup sulitkah, cukup rumitkah, cukup ribetkah untuk dipecahkan oleh majelis hakim, Bang? Begini ya, karena ini attention publik cukup tinggi ya, kasus-kasus ini menjadi pusat perhatian, dan tidak ada satu bukti yang menunjukkan perbuatan langsung yang dilakukan, contohnya membunuh dengan pisau lalu ada ditangkap tangan ya, atau ada alat bukti yang benar-benar menunjukkan hal itu. Ini menjadi rumit jadinya, dan hakim kelihatannya juga harus lebih memfokuskan diri kepada nilai-nilai kesaksian saksi ahli, dan
saksi-saksi fakta yang ada keterkaitan antara satu dengan lainnya. Jadi hakim saya kira memang harus lebih hati-hati. Kalau kita tanya, ada kasus lain? Mungkin ada, tapi attention publik tidak cukup tinggi terhadap kasus yang lain. Sehingga ya mungkin diputuskan vonis, tidak ada tanggapan dari publik. Tapi kalau ini, kalau sampai hakim salah dalam memutuskan bahwasannya suatu perbuatan ini tidak terbukti atau terbukti, nah karir dan jabatan hakim dipertaruhkan. Dan kredibilitasnya juga dipertaruhkan begitu. Oke. Ada tidak mungkin di luar sana ataupun juga mungkin di Indonesia kasus yang serupa dengan kasus yang berkopi bersianida ini? Ada, ya, kita kasih contoh kasus-kasus yang terjadi di Amerika juga ada kasusnya kematian dengan menggunakan sianida. Cuma di sana yang mengikat adalah jurisprudensinya. Jadi ada putusan terdahulu yang diikuti terhadap putusan yang kemudian. Kalau kita kan kita tidak bisa mengikuti kasus yang sama begitu. Kalau matinya orang karena cyanida tanpa ada suatu bukti nyata memasukkan bisa dihukum. Kalau di Indonesia kan nggak bisa. Ya harus hakim memutuskan sendiri itu ya. Nah jadi kalau saya lihat dalam konteks kita ambil hukum di luar negeri tidak tepat juga. Ya, apa yang terjadi di luar negeri kita tidak bisa samakan di Indonesia karena Indonesia tidak menganut binding by jurisprudence, ya. Jadi hakim memiliki kewenangan sendiri untuk memutuskan, ya. Tidak harus dasarnya adalah putusan yang terdahulu, gitu. Kalau kita tahu bahwasanya sepanjang tidak ada bukti, kalau ada kesesuaian dia bisa memutuskan, itu pertimbangan murni hakim ya, bukan karena ada kasus serupa yang sama. Ada tidak kesesuaian terjadi. Kalau kita lihat dalam kasus ini Bang, banyak tidak kesesuaiannya? Kalau kita lihat sih, kalau ceritanya daripada saksi-saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum, maka rentetan-rentetan itu pasti ada kesesuaian keterangan-keterangan. Cuma masalah apakah benar atau enggak, itu kan hakim yang menilai. Tapi kalau ide cerita, jalan cerita yang disampaikan ada kesesuaian. Tapi masalah kesesuaian yang disampaikan oleh kuasa hukum atau kesesuaian yang disampaikan jaksa penuntut umum? Ya, jaksa penuntut umum tentunya, karena waktu dia datang membeli kopi, memasukkan tangan, matinya orang tersebut dan segala macam sampai dia mati, otopsi, itu ada rentetan cerita yang nyambung begitu. Tetapi masalah itu benar atau tidak benar, nanti hakim yang akan menilai kan. Kita hanya bisa melihat karena kita sendiri tidak memeriksa bukti-bukti begitu. Jadi kalau saya lihat sih rangkaian cerita benar, tinggal bagaimana penasihat hukum akan membuat ceritanya sendiri yang bisa membuktikan bahwasanya nggak benar ini cerita tadi itu, rangkaian itu nggak benar. Yang cerita yang benar adalah cerita saya, dan saya jelaskan seperti ini ceritanya. Dan itu nanti akan berusaha untuk itu hari ini, tentunya hari ini menggoyahkan putusan hakim nanti dalam 3 persidangan berikutnya ya Bang. Iya, itu yang harus dihadirkan hari ini nanti dalam nota pembelaan pledo yang diajukan oleh jasa penuntut oleh penasihat hukum itu. Bang, kalau kita berputar lagi ke belakang ini Bang, karena kita belum bisa memprediksi akan apa yang akan terjadi ke depan, kita tidak bisa memprediksi banyak ya Bang. Mengenai, kita hanya bisa memprediksikan apa kira-kira nanti poin yang akan disampaikan kuasa hukum dan apa juga poin-poin yang nanti akan disampaikan oleh Jessica secara personal yang menghadapi kasus permasalahan ini. Tapi kalau kita melihat lagi ke persidangan-persidangan sebelumnya, ketika dihadirkan ahli, ketika dihadirkan saksi, ini kita kan bertanya-tanya, kabarnya akan disampaikan saksi ini akan dihadirkan saksi dari pembantu Jessica, tapi ternyata saksi tersebut tidak dihadirkan karena ini kan katanya berkaitan erat dengan ada tidaknya Jessica itu ternyata memang membawa atau tidak sianidanya. Ini bagaimana Bang? Ya begini, jaksa itu dalam membuktikan dakwaannya dihadirkanlah saksi-saksi. Saksi-saksi ini tentu saksi yang mendukung dakwaan tersebut. Artinya pembantu tidak mendukung dakwaan? Bisa saja ada saksi yang dia periksa ternyata saksi itu tidak mendukung dakwaannya, jadi dia tidak perlu menghadirkan itu dalam persidangan. Nah, kalau chance seperti itu ada, harusnya penasihat hukum tanggap. Kalau menurut dia tidak dihadirkan, berarti kemungkinan melemahkan dakwaan dari jaksa. Harusnya penasihat hukum mengambil kesempatan itu, dan saksi itu diminta. Cuma permasalahannya tidak bisa dipaksakan saksi itu ada cas dipaksa untuk hadir di persidangan demi kepentingan, walaupun putusan MK-nya sudah ada. Harusnya penuntut umum penasihat hukum bisa mengambil contohnya keterangan daripada pembantu rumah tangga itu yang pertama. Yang kedua, cerita ini kalau saya lihat dari awal, karena saya mengikuti dari sidang pertama dan kejadiannya, ada yang terputus ceritanya. Terputusnya di mana?
cerita ini hanya dimulai startingnya, kalau bab satunya itu hanya dimulai dari Cafe Olivier. Tapi 10 jam atau 12 jam sebelum kejadian tersebut tidak pernah ada dibuktikan, contohnya ya, apa yang dia makan oleh Mirna, dengan siapa dia bertemu, alasan apa dia ketemu dengan orang tersebut. Nah, saya juga melihat dua sisi. Satu sisi penasihat hukum tidak begitu menggali hal seperti ini, satu sisi jaksa penuntut umum juga tidak menggali. Nah, kenapa? Padahal kenapa ini penting? Karena juga kalau bicara racun, ahli toksiologi juga pernah mengatakan bahwasanya racun ada yang efektif bekerja 6 jam, ada racun yang berefektif bekerja 10 jam, bahkan ada yang efektif cuma 5 menit langsung. Jadi kalau kita mengacu kepada kasus-kasus sebelumnya, contohnya lah kasus tentang Munir. Munir di Singapura diduga Polikarpus memasukkan racun, matinya di pesawat 2 jam atau 1 jam kemudian. Ini menunjukkan sebenarnya ada racun yang bekerja 6 jam kemudian atau 10 jam kemudian, atau 4 jam kemudian. Nah, ini sebenarnya harus digali. Mungkin dalam pandangan dari jaksa penuntut umum tidak ada relevansinya, artinya tidak mungkin. Racun itu mereka sangat yakin bahwasanya bukan 2 jam sebelumnya, bukan 10 jam sebelumnya, tapi racun itu adalah pas pada saat itu. Tapi di beberapa waktu yang lalu ketika ada pertanyaan kemana Jessica sebelum bertemu, kemana Mirna sebelum bertemu dengan Jessica di Olivier, ada menyebutkan bahwa memang Mirna itu sempat minum ice coffee, minum es coklat di Starbucks cafe, begitu ya. Tapi ini tidak disentuh oleh jaksa. Sempat memang dimunculkan informasi demikian dari kuasa hukum. Ini bagaimana Bang, kalau menurut Anda? Ya itulah, karena dakwaan jaksa itu terfokus sama kopi cyanida, es kopi yang ada di Olivier. Jadi dia tidak mau mengaburkan dakwaannya dengan kopi yang pernah diminum. Kalau dia nanti cerita dengan kopi yang pernah diminum, itu artinya ada ambiguous, ada kebimbangan. Ada dua cerita yang berbeda yang dia tidak bisa yakinin apakah racun itu dari kopi di Starbucks atau kopi yang ada di Cafe Olivier. Nah ini ya, jadi dia nggak mau seperti itu. Nah ini sebenarnya ada chance, kesempatan daripada penasihat hukum untuk menyatakan sebenarnya bisa jadi kopinya itu dari sana, bukan dari sini racunnya itu, dan racun bisa bekerja. Nah inilah saya katakan tadi, ide cerita yang historis seperti ini yang akan dibangun dalam nota pembelaan. Kalau tidak ada kalimat-kalimat nota pembelaan seperti ini, sangat disayangkan. Sangat disayangkan. Kalau hanya cuma nota pembelaannya hanya contohnya menyatakan bahwasanya tidak benar keterangan ahli ini, tidak benar pengatakan ahli ini. Nah, itu tidak efektif menurut saya, karena nanti hakim akan tidak benar, cuma keterangan cerita yang benarnya mana? Nggak ada. Berarti kalau nggak ada, saya kembali lagi kepada jaksa. Cerita jaksa lah yang menjadi yang benar. Nah, itulah. Jadi dalam nota pembelaan itu begitu sangat pentingnya ya, nota pembelaan ini dalam suatu sidang, maka harus dibuat seyakin-yakinnya bagi hakim untuk bisa menyatakan hakim ini yakin bahwasanya ya cerita Pak Otto sebagai penasihat hukum lah yang benar. Berbicara juga mengenai salah satu saksi barang bukti yang dipergunakan yaitu CCTV ini Bang ya. Nah CCTV ini kan masih menjadi sebuah pertanyaan bagi sebagian pihak yang mengatakan bahwa CCTV itu sebetulnya hanya dipergunakan dalam undang-undang ITE dan juga undang-undang Tipikor begitu. Sedangkan kalau memang dipergunakan CCTV yang dianggap sah untuk mempergunakannya adalah penyidik, CCTV melalui penyidik ataupun rekaman melalui penyidik. Ini nanti akan seperti apa Bang bentuknya? Ya, begini ya. Saya juga banyak membaca, bahkan ada beberapa penasihat hukum di luar sana yang bukan penasihat hukum Jessica saling berdebat mengenai autentisitas daripada CCTV. Ada beberapa pengacara mengeluarkan press release mereka tentang perdebatan mengenai CCTV. Dalam hukum pidana, hukum acara pidana, sekali lagi dalam tindak pidana umum, CCTV itu memang bukan merupakan alat bukti, tetapi dia merupakan barang bukti. Ya, jadi dia bukan merupakan alat bukti tetapi barang bukti. Barang bukti itu tidak selalu yang dihadirkan oleh penyidik. Darah aja yang berceceran aja itu sudah dikatakan barang bukti. Barang, pisau aja itu barang bukti. Apalagi kalau CCTV. CCTV kan barang bukti. Nah, tapi dia bukan alat bukti karena dalam tindak pidana umum itu bukan alat bukti. Pertanyaannya, apakah CCTV itu bisa mempengaruhi putusan? Bisa.
Kenapa? Karena kalau CCTV ada kaitannya dengan alat bukti lain, contohnya alat bukti surat, alat bukti saksi, maka CCTV tadi mempunyai nilai pembuktian dengan didukung oleh keterangan yang lain. CCTV yang ada kemarin yang ditampilkan itu apa memiliki nilai juga, Bang? Nilai pembuktian juga? Ya pastilah. CCTV itu ada, cuma masalah yang dipermasalahkan Bang Oto adalah apakah CCTV itu yang jadi dasar untuk keterangan ahli, autentisitasnya, originalitasnya benar-benar diambil dari CDR yang benar-benar rekaman asli atau yang sudah direkayasa. Nah, ini yang menjadi perdebatan ya. Tapi mengenai CCTV sebagai suatu alat barang bukti itu sah secara hukum gitu loh. Kecuali kalau memang dalam konteks undang-undang tindak pidana khusus seperti tindak pidana korupsi, ITE, itu nggak bisa, itu dikatakan bahwa CCTV sarana elektronik itu alat bukti. Beda dengan tindak pidana umum. Tapi alat bukti bisa menjadi alat bukti jika itu diperintahkan oleh penyidik untuk menyadapnya. Nah, jadi kita harus pilah-pilah. Ini kan bukan tindak pidana khusus ya, ini tindak pidana umum. Jadi CCTV mempunyai pembuktian yang sah sebagai barang bukti. Dan bisa mendukung alat bukti, ya itu konteksnya kalau masalah ini. Nah, kalau pertanyaannya kalau didapat dari perbuatan yang tidak sah, tidak sesuai, nanti tinggal hakim aja yang menilai. Karena kan Bang Oto udah bilang ini saya tidak sah karena itu nggak originalitas dari CDR. Tapi jaksa bilang ya itu asli, itu seperti itu. Nanti tinggal hakim akan menilai bahwasannya yang mana yang benar keterangan ini. Dan sekali lagi itu bukan satu-satunya alat bukti. Itu cuma satu saja, masih banyak lagi alat bukti lain selain CCTV. Kalau dari alat bukti yang disampaikan dalam persidangan kali ini dan persidangan dari 1 sampai dengan persidangan yang ke-27. Ya. Kita itu nggak sampai ke-26 termasuk dihadirkan ahli dan juga dihadirkan saksi-saksi. Sudah cukup kuatkah itu untuk menjerat terdakwa atau masih bisa dikatakan masih ada celah, masih ada hole-nya begitu? Kalau kita lihat dari sisi jaksa ya, jaksa kan sudah maksimum ya, sampai sidang yang kalau nggak salah dia sudah sidang ke-17 untuk membuktikan bahwasanya ada saksi-saksi dan ahli-ahli yang dihadirkan. Nah, apakah kuat? Kalau kita dari pengamat kita lihat sih sudah cukup ya, artinya yang dihadirkan. Kalau cukup dari jaksa dan cukup juga dari jaksa. Artinya jaksa mungkin sudah nggak mempunyai bukti-bukti lain lagi yang bisa menguatkan suatu putusan itu gitu loh. Jadi dia ya udah cukup. Tapi kalau kita melihat harusnya kembali lagi tadi ya, kalau didakwakannya adalah pembantu rumah tangga, harusnya please dong pembantu rumah tangganya dihadirkan. Biar kita juga tidak ragu-ragu lagi menilai. Cuma kesempatan untuk menghadirkan sudah nggak ada. Kecuali begini ya, pembantu rumah tangga ini kan tidak dihadirkan. Kalau seandainya nanti putusannya bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, ini bisa dijadikan novum. Jadi senjatanya disimpan dulu oleh jaksa. Jadi nanti ini suatu novum kalau nanti putusannya bebas atau lepas. Pembantu rumah tangga tadi bisa dijadikan novum. Bisa dijadikan novum gitu. Jadi ada novum yang membuktikan ya. Nanti sistematisnya atau skemanya bagaimana kalau kita berbicara nanti pembantu rumah tangga ini bisa dijadikan novum oleh jaksa? Nah, jadi begini. Setiap putusan yang bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, menurut Kitab Undang Hukum Acara Pidana tidak bisa diajukan upaya hukum banding dan kasasi. Ya, walaupun ada beberapa diajukan. Nah, kalau tidak bisa diajukan upaya hukum banding dan kasasi, berarti salah satu upaya hukumnya adalah PK. PK harus ada novum. Nah, dari mana didapatkan novum itu? Disimpanlah, maksud saya kemungkinan, ini kan pemikiran saya saja ya. Jadi kemungkinan kalau sampai lepas atau bebas dari tuntutan hukum, nanti dihadirkanlah saksi mahkota ini. Kita anggaplah saksi mahkota. Artinya ada persidangan lagi begitu? Iya, akan ada persidangan peninjauan kembali ini. Seperti karena PK peninjauan kembali harus memeriksa apakah novum itu benar-benar suatu novum atau bukan. Akan dihadirkan lagi di sini untuk diperiksa. Nah, itu babak baru lagi nanti. Di series yang seri kedua begitu ya, kalaupun seandainya terjadi ya. Bebas atau lepas ya. Baik. Ya. Bang Jamin, nanti kita lanjutkan kembali.